Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melakukan training MNIST Digits menggunakan LearnNet. Kita akan import dependensi, load dataset, create model, create training scheme PyTorch, dan training model. Yang pertama, kita akan import dulu dependensinya, import torch, torch.nn. Kita import PyTorch-nya dulu. Kemudian from torch import nn, yaitu neural network module. Kemudian from torch.utils.data import data loader. From torch vision import dataset. Nanti ini untuk load MNIST-nya. Dan yang terakhir adalah from torch vision.transform import to tensor. Jadi apa itu torch vision? Kan kita sudah bahas PyTorch, sekarang bahas torch vision. Torch vision itu adalah sebuah library keluarannya PyTorch juga untuk membantu kita dalam menyelesaikan tas-tas computer vision. Bahkan ada beberapa custom layer yang khusus ada di Torch Vision yang teman-teman bisa gunakan kayak gitu. Oke, ini langsung kita masuk ke programnya aja. Ini adalah program untuk melakukan download data. Kita deklarasikan datasets.mnis, kemudian root datanya nanti bakal masuk ke dalam folder data. Kalau nggak ada bakal dibuatin. Kemudian masuk ke train splitnya true, download true, karena kalau nggak download nanti dia error karena nggak ada datanya. Dia akan ngedownload dan transform to tensor. Begitupun juga untuk data yang kedua, nanti di bagian trainnya diganti false gitu aja. Oke, dia akan download sambil proses download. Selanjutnya kita akan mencoba untuk plotting dari visualize dari data-datanya. Di sini kita akan mencoba plot 3 sampel. Untuk setiap I, yaitu indeks, koma data terhadap training data. Jadi enumerate itu adalah sebuah fungsi di mana enumerate itu dia tidak akan nge-return datanya aja, tapi juga nge-return indeksnya. Kayak gitu. Image, label sama dengan data. Oke, kita dapetin image sama labelnya. Kemudian kita plt.title labelnya. Kemudian kita imshow dari datanya, cuma kita .numpy karena dia nggak nerima torch tensor. Setelah itu kita plt.show. If i sama dengan 6 sampel minus 1 break. Jadi kalau 6 sampelnya sudah 3 atau sudah 2, maka dia break karena kan pasti dia mulai dari 0. Nah, di sini dia ngeprint 5, 0 dan 4. Maksudnya menunjukkan plotnya kayak gitulah. Setelah itu, nah di sini nih yang menarik. Di sini kita akan membuat datanya menjadi batch size 32. Di sini kita membuat data loadernya, yaitu training data batch size. Data loader itu adalah sebuah modul PyTorch yang memiliki fitur batch size, yaitu dimana dia bisa mengelompokkan datanya dalam bentuk batch. Dan yang kedua adalah shuffling, dia bisa mengacak-ngacak datanya. Jadi mungkin di epoch 1 urutannya ABC, di epoch 2 urutannya BCA, dan seterusnya. Kemudian selain batch size shuffle, dia juga ada yang namanya num workers, di mana num workers itu adalah sebuah fitur untuk melakukan multiprocessing pada data. Nah, di sini yang perlu teman-teman garis bawahi ya. Teman-teman ketika melakukan training neural network menggunakan PyTorch, ketika teman-teman mengolah data itu tuh lebih ke heavy di CPU-nya. Tapi ketika teman-teman melakukan operasi training, forward propagation, backward propagation, bahkan gradient step, itu lebih heavy di GPU-nya. Jadi semakin bagus CPU-nya teman-teman, maka data loading-nya cepat. Baru teman-teman mungkin penasaran kenapa sih kok training di collab itu lama padahal GPU-nya ukurannya lumayan besar, kita bisa kasih batch size yang lumayan gede. Karena kita cuma dikasih 2 core, itu pun kecepatannya cukup rendah, sekitar 2 GHz aja. Ya sebenarnya standar sih, standar CPU server 2 core dengan 2 GHz. Tapi karena kita butuhnya untuk training, itu kenapa jadi lambat begitu. Nah, ini contoh for x, y intest data loader. Di sini x.shape-nya sudah dalam bentuk batch. Kemudian 1,28,28 dan untuk y-nya 32. Y.shape-nya 32 karena dia lebih ke kategorikal aja. Nah, kita akan mencoba untuk membuat LearnNet.
dengan image convolution, max pooling, convolution, average pooling, image input image, kemudian ada convolution 5x5 kernel plus 2 padding 28x6. Kemudian di sigmoid, cuman di sigmoidnya saya buang karena jadi lambat banget trainingnya, aku ganti ReLU. Kemudian convolution 5x5 kernel no padding 10 10 16 dan seterusnya, kemudian ditambahin dense layer 3 biji di belakang. Nah ini sigmoidnya aku ganti ReLU karena kalau memang ReLU itu lebih bagus daripada sigmoid sebagai di antara layer, karena sigmoid itu dia membuat sebuah training itu jadi lebih lambat kayak gitulah dengan adanya sigmoid. Alasannya itu karena kan sigmoid itu dia ngecilin angka dari 0 sampai 1 aja ya, dia nge-squeeze nilainya. Nah itu tuh kurang bagus untuk proses training. Akhirnya dia update gradiennya pun jadi sangat kecil aja, sedangkan ReLU itu hanya menghilangkan nilai 0, menghilangkan nilai yang di bawah 0, jadi semuanya jadi positif atau 0. Ketika dia nilainya negatif maka jadinya 0. Itu lebih ke untuk menghilangkan gradient explosion kayak gitu fungsinya ReLU. Kenapa menghilangkan minus itu? Dan ini lebih efektif daripada sigmoid aja. Bahkan arsitektur terbaru pun menggunakan ReLU. Baru nanti kalau di ujungnya teman-teman pakai untuk binary classification, mau di ujungnya dikasih sigmoid silahkan kayak gitu, tapi kalau di antara layer jangan. Oke, ini kita sudah definisikan, kita bikin modulnya namanya LearnNet. Kita kasih input channelnya 1, num classnya 10. Self.input channel sama dengan input channel, kemudian self.numClass sama dengan numClass. Self.feature atau fitur ekstraktornya yaitu n.sequential. Pertama kita conv 2D self.input channel, kemudian output channelnya adalah 32 dengan kernel size 5x5 dengan padding 2. Kemudian kita max pool, kita lewatin ReLU, kemudian kita lewatin konvolusi yang kedua 5x5 32, outputnya 64, 5x5 tanpa padding. Kemudian kita max pool lagi dan kita lewatin ReLU. Baru di bagian sininya kita lewatin ke flatten, dimana nanti outputnya kita flat untuk bisa dilewatin ke linear layer. Baru nanti kita rubah 5x5x64 untuk linear layernya. Kita outputin jadi 120. Kemudian dari 120 ke 84 dan dari 84 ke 10. Dan ini adalah untuk dev forwardnya cukup simple, yaitu self.fc dan self.feature x kayak gitu. Ini kenapa ini return lagi? Sorry. Nah, terus kemudian kita definisikan model LearnNet. Nah, teman-teman bisa tahu isian sebuah model dengan mengeprintnya, yaitu print model. Kemudian kita definisikan loss function sama optimizernya untuk melakukan training dengan learning rate 10⁻⁻3. Sekarang saatnya kita coba training. Nah, untuk kali ini kita akan coba menggunakan CUDA. Nah, kalau kita pengen menggunakan GPU untuk training, maka kita harus mendefinisikan modelnya untuk ke CUDA. Jadi model .to CUDA kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada devtrain, data loader, model loss function optimizer, dimana ini biar lebih modular ya. Size sama dengan len data loader dataset, model.train for batch x, y in enumerate data loader, x, y sama dengan x.toCUDA, y.toCUDA. Jadi kita rubah dulu inputnya ke CUDA, karena kalau enggak nanti bakal error. Errornya adalah not every tensor is on same device. Some is on CPU and some is on CUDA, atau ya kurang lebih nanti tulisannya kayak gitulah. Nah, mari itu input sama modelnya harus dua-duanya di CUDA atau dua-duanya di CPU. Karena kita pengen training di GPU, maka dua-duanya harus di CUDA. Kemudian loss sama dengan loss function pred, y. Kemudian kita lakukan backpropagation. Ini adalah forward pass, calculate loss. Kemudian kita zero grad, maksudnya kita kosongin gradiennya. Kemudian lakukan loss backward, backpropagation, baru optimizer.step, yaitu melakukan gradient step sama wake-nya. Kalau ini hanya logika untuk melakukan print loss-nya saja. Dev test-nya juga sama, cuma bedanya dia nggak ada optimizer-nya, so it's okay.
nggak ada yang berbeda, cuman dia nggak ada proses backpropagation dan optimizer. Dia cuman calculate loss untuk mengetahui berapa sih test lossnya kayak gitu. Nah, epochnya 100 for T in range epochs, print epochs T plus 1. Kita train data loader, model loss function optimizer, kemudian tes data loader, model loss function, print, dan nah di sini adalah proses trainingnya sampai akhirnya dia selesai dengan akurasi sekitar 90% kayak gitu. Ini kepotong karena ini sebetulnya saya trainingnya di notebook, cuman karena saya opennya di VS Code jadi dia kepotong. Tapi dia dapat, ini akurasinya 98. Sudah bagus ini, 98,8% kayak gitu. Oke, ya. Saya harap bermanfaat. Terima kasih. Itu aja. Sampai jumpa di course-course yang berikutnya.